Kita akan lihat satu perikop kecil di dalam firman Tuhan, tapi ini kita berdoa bisa membukakan bagi kita semua. Keluaran pasal 15 ayat 22. Keluaran pasal 15 ayat 22. Ini adalah hari-hari atau minggu-minggu pertama pada waktu kisah ini, maksudnya adalah minggu-minggu pertama setelah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, artinya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, stop situ dulu. Ayat 24 ada kata bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Yang menarik kata sungut-sungut di sini, dalam bahasa Ibraninya itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia adalah tinggal atau bermalam, atau dalam bahasa yang lebih enak kita dengar, kita jalan di tempat, atau tidak kemana-mana, diam di situ. Jadi bersungut-sungut adalah jalan di tempat. Kalau kita sering mengeluh, bersungut-sungut, maka itu sama dengan kita jalan di tempat, tidak jalan di dalam jalan Tuhan. Ya, ini satu keadaan yang merugikan. Sudah bersungut-sungut, di atas dikatakan pahit. Jadi memang kepahitan selalu membuat kita jalan di tempat. Makanya orang dunia aja mengenal istilah move on. Ayo dong bergerak dong, jangan diam di tempat. Karena memang kepahitan, mengeluh, lalu apalagi ya, menyanyikan lagu-lagu sendu atau menangis, itu membuat kita jalan di tempat. Ya, sekalipun secara fakta itu sangat manusiawi kok. Ya, sangat manusiawi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, apalagi kalau level pencobaan itu sudah tinggi sekali, seolah-olah kita udah nggak tahan. Maka kecenderungan kita untuk jalan di tempat atau bersungut-sungut itu sangat besar sekali, bahkan bisa mendominasi pikiran kita. Tapi apa yang kita lihat sekarang ya? Apa yang kita lihat jawaban Tuhan. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, maka kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka berfirman. Jadi kalau Tuhan mencoba, itu bukan seperti iblis mencoba, saudara. Tuhan mencoba mereka itu mau melihat apakah mereka mau dengar atau tidak perkataanku. Ya, jadi firman Tuhan itu tetap katakan, jangan pernah katakan pencobaan itu dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak mencobai. Tapi di sini jelas kok, Tuhan mencobai mereka berfirman. Jadi Tuhan kasih firman, mau dilihat isi hatinya. Mereka turut atau tidak. Kita tahu bahwa hati kita adalah kontainer spirit. Makanya Tuhan ingin invest selalu di dalam kontainer kita adalah spirit, perkataannya, ketetapannya, dan peraturan-peraturan. Ya betul, Tuhan lepaskan kita selalu ya dari masalah kita. Sekalipun kita ada masalah berat, lalu kita bersungut-sungut, mungkin ada saat-saat dalam kehidupan kita benar-benar nggak tahu mau berbuat apa. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah memperhitungkan ini kepada kita sebagai kesalahan atau pelanggaran. Dia pasti kasih jawaban. Seperti kepada bangsa ini, dia memberikan kayu kepada Musa, dilempar ke dalam air. Ya, ada satu referensi mengatakan kayu itu bicara tentang salib, atau pewahyuan tentang salib ke dalam air, ke dalam firman Tuhan, lalu dibukakan, lalu kita mendapatkan jawaban. Ya. Tapi tidak berhenti di situ. Di situ Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Selalu Tuhan memberi jawaban dalam bentuk firman. Selalu. Ya, jadi nantikanlah firman-Nya, karena hanya firman-lah yang membuat kita berubah.
Kemudian firman-Nya, ayat 25 bagian terakhir, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan menyembuhkan engkau. Disinilah muncul kata Yehova Rafa pertama sekali. Jadi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh, bukan dia memberikan kesembuhan, tetapi peraturannya, ketetapannya, dirinya sendiri itu adalah Yehova Rafa atau penyembuh itu sendiri. Jadi rindukanlah dia setiap saat, rindukanlah firman-Nya untuk kita semua, ya, termasuk saya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Terus dari sini satu pasal ini padat dengan informasi pewahyuan yang merupakan blessing bagi kita. Sekalipun dimulai dari sungut-sungut yang saya katakan tadi sangat manusiawi, tapi ingat kita adalah manusia Allah. 1 Timotius bilang, hai manusia Allah. Jadi kita memulai dari daging, tapi pengharapan kita kepada Tuhan, maka segala yang ilahi, kodrat ilahi, itu siap disuplai kepada kita. Yang pertama, dia ubah air pahit menjadi manis. Ya. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, kita bicara bahwa kalau kita punya persoalan, hari-hari kita ini jadi pahit. Tapi firman Tuhan nasihatkan apa? Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jadi rupanya kesusahan itu milik sehari, milik hari-hari yang kita hidupi. Sekalipun itu fakta, kesusahan itu sumbernya dari kita, dari hati kita, dari persoalan kita, dari apa yang kita perbuat mungkin gitu ya. Tapi Tuhan tetapkan itu milik hari-hari itu. Karena setiap hari punya kesusahannya sendiri. Kita tahu hari-hari itu tidak pernah bikin masalah. Yang berbuat masalah kita. Tapi Tuhan ingin kita letakkan di hari-hari. Lalu di bagian lain dia katakan, sekarang kalau kita adalah orang yang bermasalah, membuat hari-hari kita pahit menjadi masalah, maukah kita melihat hari-hari kita baik? Nah, Tuhan tidak katakan lepas dari masalah. Tidak. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, ucapkanlah, barang siapa yang ingin mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, jaga perkataan. Makanya Tuhan selalu keluar jawabannya dalam bentuk perkataan. Di sini dikatakan Tuhan memberikan ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Sesudah itu, setelah mereka sampai di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi perkataan Tuhan, peraturan Tuhan atau campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita akan membawa kita mengalami mata air dan berkat. Di sini dikatakan 70 pohon korma. Nah bedanya saudara ya, kalau perjanjian lama, bangsa itu dibawa ke mata air. Di perjanjian baru, kalau kita mendengar firman dan kita percaya, dari dalam hati kita keluar aliran-aliran sungai. Dan aliran-aliran sungai itu bukan hanya menyembuhkan kita. Wahyu pasal 22 katakan, aliran itu akan menyembuhkan orang yang mendengar suara kita. Ajaib kan? Ini lebih dari sekedar manusia biasa. Ya. Jadi di Wahyu pasal 22 dikatakan, itu akhir dari pewahyuan tentang Kristus. Kristus sudah menyatakan dirinya, kita dibawa ke dalam kota, kita menjadi bagian satu kota, disebut Yerusalem baru. Maka di Wahyu pasal 22 dikatakan, dari dalam hati, dalam kota itu, kita adalah kota, baik secara individual maupun secara corporate, ya, secara bersama-sama. Maka dari dalam kota itu, atau dari dalam hati kita, mengalir aliran sungai, dan kiri kanannya, tangan kita, kiri kanan kita penuh dengan daun-daun, dan daun-daun itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Daun-daun itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau menyembuhkan, berarti masih ada yang sakit. Di surga, tidak ada yang sakit. Dan kata lain, Wahyu 22 belum bicara di surga. Wahyu 22 bicara segala sesuatu yang baru yang Tuhan Yesus buat untuk kita umatnya, gerejanya, sehingga kita bisa mengalirkan aliran kesembuhan. Kita bukan hanya mengalami
lepas dari dahaga, tetapi kita menjadi sumber mata air di dalam Kristus. Kalau kita balik satu halaman selanjutnya, Keluaran pasal 17, Keluaran pasal 17 juga terjadi peperangan pertama setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu melawan orang Amalek. Nah, peperangan ini di ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim itu resting place, betul. Ya, Rafidim itu resting place atau tempat resting. Tapi kenapa ada Amalek menyerang? Amalek itu adalah, kalau terjemahan yang saya lihat di dalam kamus yang saya miliki, itu adalah orang-orang yang diam di lembah, diam, itu stagnan atau ya di lembah. Ya, kalau lembah kan bicara sesuatu yang tidak nyaman. Ya, jadi ada keadaan yang harusnya tidak terjadi di resting place. Misalnya anak Tuhan yang mau resting di dalam Tuhan, tapi ternyata nggak resting, saudara. Banyak ketakutan, banyak kerisauan, kegelisahan. Itu menyerang anak-anak Tuhan di tempat yang seharusnya mereka resting. Ya, kita di dalam Kristus harusnya resting, tapi ternyata fakta kok memang banyak termasuk hamba-hamba Tuhan juga mengalami pressure, tekanan, depresi di dalam Kristus. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayat 8, datanglah orang Amalek. Pressure datang, berperang melawan orang Israel di resting place. Nah, kita lihat di ayat sebelumnya, ya, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, saudara lihat ada yang konsisten di sini. Allah mencobai kita, mencobai bangsa itu dengan berfirman. Ya, kita pun sering mencobai Allah dengan berkata. Di sini dikatakan, mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sekali pertanyaan ini muncul, ini Tuhan sebenarnya ada atau enggak, gitu ya. Karena masalah yang menekan kita sering bilang, Tuhan sebenarnya ada. Firman ini sebetulnya real atau enggak sih? Nah, pada saat itulah, maka orang Amalek di bawahnya, lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Disitulah kemungkinan besar terjadi. Kita anak-anak Tuhan yang harusnya resting di dalam firman Tuhan, kita diserang oleh labor things atau diserang oleh sesuatu yang sifatnya membuat kita depresi. Nah, bagaimana melawannya? Sekali lagi, di sini dalam perikop ini bicara soal perang. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit, dan terjadilah Musa mengangkat tangan. Ya. Kalau dia mengangkat tangan, kuatlah orang Israel. Apa sih angkat tangan? Musa connect dengan sesuatu yang invisible, yang tidak kelihatan. Sudah lihat ini penuh pewahyuan ini ya. Bapak Ibu Saudara bisa renungkan ini ya. Kita diserang oleh pressure waktu kita connect kepada firman Tuhan, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kekal, maka kita kuat. Tapi waktu kita down lagi, ya mungkin ada orang-orang datang dengan berita-berita yang nakut-nakutin tentang keadaan kita, maka biasanya pressure itu tambah kuat. Nah, kalau pressure tambah kuat, angkat lagi. Jadi Harun dan Hur itu menopang di sebelah kanannya, kiri kanannya. Harun dan Hur. Sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara ingat ada di kitab Efesus dikatakan kalau marah, ya jangan sampai matahari terbenam. Ya. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, marahlah. Be ye angry. Jangan biarkan padam marahmu, jangan biarkan padam sinar matahari. Dalam bahasa Inggrisnya begini, marahlah dengan kemarahan yang seperti sinar matahari, jangan biarkan dia padam teriknya dan cahayanya sebelum musuhmu kalah. Ini kan sebenarnya kan di sini seperti itu ya. Musa tidak akan turunkan tangannya karena dia punya kemarahan rohani, spiritualnya itu ya, terhadap bangsa Amalek yang menyerang mereka, dan dia bertahan, jangan membiarkan tangannya turun atau kemenangannya turun sampai betul-betul kita menang. Jadi saudara, kalau saudara punya persoalan, marah sama persoalan, sama sakit penyakit itu, bagaimana sih cara marahnya? Dengan memakai firman. Dengan memakai firman.
Jangan biarkan kita dikalahkan oleh persoalan yang membuat kita mengeluh. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu kita jalan di tempat, tidak bikin progres apa-apa. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, angkat hati kita. Lihat sesuatu yang kekal dalam firman Tuhan. Minta Tuhan bukakan firman ini. Nanti Tuhan akan bukakan. Seorang hamba Tuhan yang namanya Oral Roberts pernah berkata begini, kalau engkau bisa melihat yang invisible, if you can see the invisible, you can do the impossible. Engkau bisa melihat yang tidak kelihatan, yaitu firman. Kalau melihat fakta gampang, setiap kita bisa lihat fakta yang menyakitkan. Tapi kalau kita bisa melihat yang invisible, maka kita bisa melakukan yang impossible. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kita di dalam Kristus. Karena firman Tuhan katakan, bukan bagi Tuhan, with God, nothing impossible with God. Bukan nothing impossible to God. Ya, bagi Allah memang tidak ada impossible, tapi bagi kita gimana? Bagi kita pun tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama dengan Allah. Ya. Jadi melihat yang invisible atau melihat yang tidak kelihatan, alam yang tidak kelihatan, firman Tuhan ini perlu bagi kita untuk kita bisa meraih segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Ya. Tuhan ingin kita bikin progres. Di nasihat Paulus kepada Timotius, hendaklah kemajuanmu nyata, bisa dilihat semua orang. Jadi ini semua bukan tugas, bukan hanya job description dari gembala dan 5 jawatan, bukan ya. Tapi ini adalah tugas bagi jemaat. Kita semua jemaat Tuhan sama. Memang ada orang-orang yang Roh Kudus bermanifestasi, memainkan perannya lain. Dia berperan sebagai gembala, dia berperan sebagai pengajar, dia berperan sebagai penginjil. Nah, pengajar dan penginjil itu adalah peran Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Tapi ada lagi yang dia berperan sebagai nabi. Nah, itu suka-sukanya Roh Kudus ya. Tapi jangan pernah bilang bahwa 5 jawatan ini, ya para gembala, kami para gembala, pengurus, pendidik jemaat, itu adalah pekerjaan yang baik yang dikerjakan Roh Kudus dalam kita. Tapi posisi kita sama. Sekali kita termakan oleh konsep bahwa saya adalah imam yang sah di hadapan Tuhan, bahwa gembala jemaat adalah subordinate saya, itu kita sudah masuk ke dalam suatu penyesatan pikiran. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita buka kitab Wahyu. Kita tidak boleh anggap remeh darah Yesus. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5b. Ya, ayat 5 panjang juga. Bagian B. Ya, dimulai dari kata bagi dia. Wahyu 1 ayat 5. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi darah Yesus membuat kita menjadi satu kerajaan. Darah Yesus membuat kita menjadi satu kerajaan dan imam-imam. Atau darah Yesus membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam atau imamat yang rajani. Kita tahu fungsinya dulu dalam perjanjian lama dipisah. Imam mendengar suara Allah lalu memberitahu pada raja. Raja bersama rakyat mengeksekusi dan kemenangan di pihak bangsa Israel. Sekarang darah Yesus membuat kita menjadi imamat yang rajani. Kita mendengar suara Allah dan kita juga wajib mengeksekusi. Mendengar dan mengeksekusi. Imamat yang rajani. Karena saya dengar, saudara ya, ada satu pengajaran. Ini sekarang ini zaman-zamannya dunia digital. Ini semua pengajaran bisa kita dengar. Kita bebas kok ya mendengar semua. Cuma ada beberapa pengajaran yang betul-betul mematikan. Saudara. Misalnya masalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya boleh dipimpin oleh imam-imam yang ditetapkan Allah. Lalu justifikasinya apa ditetapkan Allah? Oh, karena saya adalah gembala ditetapkan oleh pemimpin saya. Pemimpin saya ditetapkan oleh pemimpinnya lagi. Pemimpinnya lagi ditetapkan lagi oleh terus. Kalau kita runut-runut, ujung-ujungnya dia berasal dari Petrus. Dan Petrus itu adalah salah satu dari 12 rasul. Jadi, saya punya jalur dari 12 rasul berarti dipimpin oleh Kristus. Jadi saya sebagai imam punya jalur khusus dari Kristus, Petrus, terus para pemimpin sampai ke saya.
Nah ini saya mau katakan, sehingga dia mengklaim dirinya adalah imam yang sah di hadapan Kristus. Ini saya mau katakan error dan penyesatan. Karena Alkitab mengatakan darah Yesus menjadikan semua Bapak Ibu Saudara imamat yang rajani. Tapi kan Pak harus dipilih oleh Rasul. Saya mau kasih contoh, saudara. Saudara ingat pada waktu murid-murid tinggal 11 orang, karena yang satu sudah mengkhianati Yudas. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid, sebelum dia terangkat, dia bilang, kalian semua kembali ke Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus datang. Waktu mereka menunggu, muncullah seorang namanya Petrus yang tidak pernah bisa menahan mulut, selalu inginnya ngomong-ngomong, bicara terus. Gitu. Dia katakan, saudara, bukankah ini adalah waktunya Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa tempatnya, maksudnya Yudas itu akan digantikan, jabatannya akan digantikan. Lalu dia pimpinlah semua murid-murid di bawah pimpinan Petrus menentukan pengganti Yudas. Pengganti Yudas ini ditentukan, akhirnya keluarlah Matias. Muncul kata Matias. Tapi setelah Matias ditentukan sebagai pengganti Yudas oleh para rasul, perhatikan ini para rasul yang menentukan mereka. Nama Matias tidak pernah muncul sampai akhir kitab Perjanjian Baru, sampai kitab Wahyu, Matias tidak pernah muncul. Artinya, Matias yang menang pemilihan umum, versi quick count, dan versi apapun itu, tetap tidak diakui oleh kerajaan surga, sekalipun ditentukan oleh para rasul. Lalu siapa pengganti rasul yang ke-12? Rasul itu harus 12, saudara. Jabatan rasul 12. Karena Yerusalem itu dibangun, di bawahnya ada batu, tertuliskan 12 rasul. Ya, kalau ada rasul ke-13, nanti fondasi Yerusalem berubah, bangunnya berubah. Apalagi kalau ada rasul yang rasulnya sampai 100. Tapi setiap orang yang mendirikan gereja mempunyai karunia rasul. Maksudnya Kristus bekerja, Roh Kudus bekerja dalam karunia rasul. Tapi jabatan rasul hanya 12. Nah, muncullah seorang yang namanya Paulus yang dia mengatakan, aku adalah rasul yang paling kecil di antara para rasul karena aku adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Tapi dia mengatakan, akulah rasul Kristus. Artinya, rasul pengganti Yudas versi kerajaan surga adalah Paulus yang tidak pernah di-approve oleh atau tidak pernah diadakan rapat luar biasa oleh para 11 rasul. Justru Paulus yang dipilih. Itu kalau kita bicara soal legalitas kita hanya ditentukan oleh sidang para rasul. Saudara, legalitas kita ditentukan oleh darah Yesus. Saudara, jangan mau dipisahkan. Oke, Bapak, kita tidak mau kita mengeluh atau mengalami hari-hari yang tidak enak. Tuhan ingin menghapuskan ingatan kita. Nah, sekarang kalau bicara ingatan, ya, menghapuskan ingatan, bagaimana sih caranya Tuhan menghapuskan ingatan atau pikiran terhadap hal-hal yang menekan? Nah, itu yang disebut dengan renewing mind atau transformasi pikiran. Jadi Tuhan hanya menunjukkan kebenaran, ya, ini kebenaran sudah harus tahu ya, bahwa Tuhan hanya menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu membebaskan kita, tetapi kita mau menjadi pelaku kebenaran atau tidak, itu pilihan. Kalau kita melakukan, maka kita akan mengalami benefitnya atau profitnya. Tapi kalau kita memilih untuk tidak, bahkan ada sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan banyak memilih untuk menjadi skillful di bidang kebenaran. Hanya skillful, ahli, tapi tidak mengalami. Ya, tahu berdoktrin-doktrin. Grace adalah begini. Kasih karunia begini, tapi ada masalah, kalah terus. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya Paulus katakan, aku melatih diriku, supaya jangan setelah aku memberitakan, aku tidak fit, aku tidak mengalami apa yang kuberitakan. Kita semua harus mengalami. Kita tahu kalau kita melakukan ini, kita akan dapat ini. Kita melakukan ini, akan dapat ini. Kita melakukan hukum Allah, itu ada reward-nya. Tapi selama kita tidak menjadi pelaku, maka kita tidak akan mendapatkan reward-nya. Satu-satunya perkataan memang yang harus kita dengar memang hanya perkataan Yesus dari firman-Nya. Bukan perkataan orang atau bukan perkataan media sosial. Karena kalau kita dengarkan perkataan media sosial, itu makin menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Virus corona ini sudah bermutasi. Katanya mutasinya itu lebih menular dan lebih jahat, ya, dan sudah sampai di Indonesia katanya. Ya. Sekarang kan kalau kita dengar gitu kan kita jadi down. Kan, ya. Tapi sebetulnya kalau kita dengar firman, kita menjadi up, jadi kuat.
tidak akan takut. Ya. Sekarang kita mau pilih. Kita kalau menjadi pelaku firman, maka kita akan berani mengatakan, aku tidak akan pernah terkena, sekali terkena, aku harus lepas. Aku berdoa, tidak ada istilah, tidak ada perubahan. Pasti terjadi perubahan. Kalau belum kelihatan, berdoa terus. Berapa lama, Pak? Sampai perubahan itu nyata di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita masuk ke area mengeluh atau jalan di tempat. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita men-set hukum-hukum lain selain doktrin Kristus atau perkataan Kristus yang kita dapat dari Alkitab. 2 Yohanes ayat 7. 2 Yohanes cuma satu pasal. Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kata antikristus hanya muncul di 2 Yohanes, di kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Ya. Di Wahyu tidak ada. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan ini, apa yang telah Yohanes kerjakan. Apa sih yang dikerjakan? Kata kuncinya supaya kamu mendapatkan upahmu. Nah, apa yang membuat kita mendapat upah dari Tuhan? Iman. Oke? Betul ya? Kita datang kepada Tuhan, kita harus beriman. Tanpa iman tidak berkenan, karena kita harus datang dengan percaya akan mendapat upah. Jadi iman yang membuat jemaat Tuhan mendapatkan upah. Jadi apa yang dikerjakan Yohanes adalah membuat jemaat satu dengan iman. Jadi kalau kita lihat job description gembala itu yang utama gitu. Tugas saya adalah membuat Bapak Ibu Saudara semua unity in faith, termasuk diri saya sendiri. Saya juga harus ambil bagian ya. Saya memisahkan karunia Yesus yang bekerja membuat saya gembala dan saya sebagai pribadi di dalam Kristus. Saya harus dapat apa yang saya khotbahkan. Kalau nggak rugi dong ya, Bapak Ibu Saudara dapat, saya nggak dapat. Gitu ya. Jadi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tidak tinggal, berarti tadinya pernah tinggal, dan melangkah keluar dari situ, berarti tadinya ada di dalam Kristus, lalu melangkah. Tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Lalu muncullah orang-orang dengan pengajaran seperti ini. Kita tidak akan pernah terpisahkan dari Allah. Benar. Tetapi kita bisa melangkah meninggalkan. Ini kan ayatnya bilang itu kan. Dia melangkah keluar, berarti tadinya dia di dalam. Tapi kebenarannya Allah tidak pernah melangkah keluar dari kita. Kita yang melangkah keluar, atau Allah ingin kita jalan, kita mengeluh, kita diam di tempat. Maka orang-orang seperti ini yang meninggalkan Allah atau memusuhi Allah dengan pikirannya, tidak memiliki Allah. Ya, saya pernah bahas kok, ada kata memiliki dan mempunyai. Ya, itu masing-masing seringkali diputar-putar, tapi mereka punya pengertian berbeda ya. Karena apa yang kita miliki dan apa yang kita punya itu beda. Ya. Yang kita punya itu bisa sifatnya, bisa terbolak-balik juga ya. Yang kita miliki itu ada yang kita punya sekarang. Atau kata gini, kita punya apa yang kita miliki, uang di dompet kita, sama apa yang kita punyai di bank itu beda jumlahnya. Nah, yang biasanya yang kita punya itu lebih besar. Atau kadang-kadang dibolak-balik, yang kita miliki itu lebih besar. Dalam konteks ini, roh yang ada di dalam itu lebih besar dari roh dunia itu yang kita miliki. Tapi di sini dipakai kata kita tidak memiliki, padahal kita mempunyai gitu ya. Kita mempunyai roh yang lebih besar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berjalan dengan seperti memiliki itu. Gitu. Kan rugi ya. Kita punya sesuatu yang besar, tapi kita tidak menikmatinya, tidak memilikinya. Saudara punya tabungan besar, tapi makan susah gitu ya. Ngirit, apa-apa diirit, padahal punya sesuatu yang besar. Gitu. Nah itu seperti itulah. Jadi anak-anak Tuhan yang melangkah keluar dari doctrine of Christ, ajaran Kristus itu the doctrine of Christ, maka dia tidak mengalami apa yang dia miliki. Itu maksud ayat ini. Dari mana itu muncul? Dari doktrin-doktrin anti-Kristus. Jadi kita sudah memiliki Kristus, dibilang tidak, kamu tidak memiliki Kristus kalau kamu gini. Kita tidak memiliki Kristus kalau kita keluar dari pengajaran. Nah, maksudnya begini, saudara. Jangan kita men-set sesuatu
yang tidak pernah berasal dari Allah sebagai guidance untuk hidup kita. Ya, jangan pernah. Karena pada waktu kita men-set satu hukum di luar hukum Kristus, maka hukum itu menjadi pijakan buat iblis untuk mengkondem kita, menjatuhkan kita. Hukum itu harus kita buat dulu, baru iblis bisa masuk. Tapi kalau kita buat hukum Kristus, tidak ada penghukuman, aku sudah sembuh, tidak ada halangan, aku berdoa pasti terjadi. Maka iblis tidak bisa mengambil bagian. Yesus katakan, iblis has no part in me, tidak punya bagian dalamku. Tapi ayat sebelumnya mengatakan, aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan. Ya, doktrinnya adalah doktrin Bapa. Makanya dulu kan beberapa dari kita pernah bersaksi bahwa waktu kita masih muda-muda kita penuh antusias untuk Tuhan sehingga kita tanpa sadar membuat hukum-hukum sendiri dalam kehidupan kita. Mulai besok saya akan bangun jam 4 subuh gitu. Itu hal-hal yang baik. Saya akan baca firman minimum 3 pasal sehari. Saya akan berdoa puasa paling tidak 2 kali seminggu. Nah, itu adalah hukum yang baik, tapi itu tidak pernah datang secara spesifik dari Kristus. Ada di dalam Alkitab, tapi tidak datang spesifik kepada kita. Lalu pada waktu kita membuat hukum itu, maka itu adalah tempat kita memberikan landasan untuk iblis landing, menanti komitmen kita. Sekali kita tidak melakukan, dia akan tunjuk kita. Lalu kita mulai terkapar. Ternyata ikut Tuhan susah. Nah, saya mau kasih tahu lagi, ikut Tuhan bukan susah, tapi mustahil tanpa Kristus. Jadi gimana dong Pak? Kita nggak boleh Pak, disiplin harus. Tapi tidak usah menekankan hukum-hukum yang di luar dari firman Tuhan. Artinya, cukuplah saya pikir secara general aja. Mulai besok saya akan bangun lebih awal. Udah stop di situ. Saudara mungkin bangunnya jam 7, jam 6. Nanti lama-lama saudara bangun jam 3 tanpa harus menetapkan hukum-hukum bangun pagi jam 3, jam 4, atau jam 5. Pasti saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus bangun. Bahkan beberapa orang ya, akan dipimpin untuk bangun lebih awal, jam 2 pagi bahkan. Tapi artinya kita mengalir di dalam Kristus enak. Mulai besok saya akan berhenti karena saya dengar kesaksian seseorang sakit lalu dia buang kacamatanya, dia buang gitu ya, atau obat dia buang. Mulai besok saya akan buang semua obat-obatan di rumah misalnya gitu ya. Lalu begitu kita buang obat, lalu sakitnya tambah keras gitu. Nah, lalu akhirnya disitulah kita memberi landasan kepada iblis untuk menuding kita firman Tuhan tidak terjadi. Kita bilang begini, adakah Tuhan sebenarnya dalam hidupku? Nah, kita masuk ke dalam jalan di tempat. Jadi urut-urutannya seperti itu. Ya, kita memberi tempat pada iblis. Nah, saya mau beritahu saudara, iblis itu lemah. Bahkan dia kalah sama obat. Ya, tapi kita juga tidak boleh terlalu mengandalkan hidup kita kepada obat, karena itu bahan chemical yang tidak baik buat tubuh. Tapi saya mau cerita begini ya. Obat-obatan itu menekan symptoms penyakit di dalam tubuh kita. Dia tidak, kebanyakan secara umum ya, karena saya bukan dokter, secara umum dia menekan gejala sehingga kita bisa lebih nyaman. Ada waktu-waktu di mana waktu saya mau mengadakan ibadah atau seminar atau apa, tiba-tiba saya mengalami ketegangan di leher saya. Nah, kalau saya doakan dulu dari pengalaman itu sembuhnya lama, bisa 2 hari. Sementara saya udah mau mengadakan seminar atau khotbah yang berseri gitu ya. Maka saya biasanya memilih obat. Mengapa? Karena pakai obat biasanya 10 menit, 15 menit sembuh. Apa sih yang terjadi sebetulnya pada waktu kita sembuh? Pada waktu kita sembuh, tubuh kita nyaman, iblis tidak punya bagian, tidak punya hak, tidak punya kesempatan untuk menuduh kita macam-macam. Karena badan kita nyaman kok. Artinya kesimpulannya apa? Sama obat aja iblis kalah. Sama obat iblis kalah. Dulu ini saya seperti itu. Tapi makin ke sini sekarang, bukan hanya obat, tapi yang sesungguhnya pemenang itu firman Tuhan selalu memenangkan pertandingan dalam hidup saya. Jadi saya tidak pernah memberi kesempatan hati saya untuk risau hanya gara-gara simptom, gejala penyakit. Tapi saya juga tidak ingin gejala penyakit yang muncul dalam hidup saya hanya bisa dikalahkan oleh obat. Saudara nangkep maksudnya? Di sini kita harus cerdik-cerdik sebenarnya, bahwa tubuh kita ini adalah terdiri dari roh dan tubuh kita. Nanti saya akan tutup dengan ayat Roma pasal 7 ya.
Kenapa kita perlu piawai bermain di antara kedua alam ini? Ya, kita perlu, maka Tuhan kasih kita hikmat. Iblis kalah sama obat, karena sekali obat bekerja, simptom hilang, kita lebih damai sejahtera. Roh penurut tapi daging lemah. Nah, waktu daging sudah nyaman, kita gempur terus dengan hukum-hukum roh dan hukum kehidupan, lama-lama, saudara, tubuh kita akan sembuh sempurna. Ingat, obat dan dokter tidak bisa menghalangi kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena kita bermain di dalam dua hukum, kita harus lebih pro kepada hukum Kristus atau the doctrine of Christ. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu larut di dalam keadaan jasmani. Ingat, kembali lagi ke kisah awal yang kita baca tadi. Pada waktu bangsa itu haus, ya, waktu bangsa itu haus, bangsa itu mengeluh dan membuat mereka jalan di tempat. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Allah lakukan pertama adalah hausnya dilepaskan dulu. Tidak diajari, awas, sebelum kamu mau bertobat, saya tidak akan kasih air. Tidak, saudara. Dikasih dulu air sama Allah. Ya. Begitu mereka nyaman, dikasih ketetapan-ketetapan, tambah nyaman, dipimpin ke dalam tanah yang ada mata air dan pohon korma. Lihat cara Tuhan bekerja. Ya. Karena Tuhan tahu roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Nah, dia kasih perhatian ke daging, tapi lewat spirit. Ya. Nah, sekarang saya tutup dengan ini. Ya, saya tutup dengan ini. Roma 7 ayat 26. Ayat 26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Bahasa Inggris bilang, dengan pikiranku aku melayani hukum Allah. Ya. Pelan-pelan di sini ya. Kita akan tutup di ayat ini. Pikiranku harus melayani hukum Allah. Artinya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu wajib. Saya mau tekan lagi, kita anak Tuhan tidak perlu selalu revival kebungan rohani. Tidak. Yang kita perlukan adalah transformasi pikiran. Karena kalau kita bilang, oh, kita perlu revival, Pak. Revival itu dari mati kepada hidup. Kita sudah dipindahkan dari mati kepada hidup. Tidak perlu berkali-kali di-revive. Lalu kebangunan rohani. Roh kita sudah diperbaharui, kita ciptaan baru. Itu istilah yang bertentangan dengan transformasi pikiran. Yang kita perlukan adalah perubahan pikiran. Jadi dengan pikiran kita melayani hukum Allah, kita menjadi budak atau servant dari the law of God. Kita isi pikiran kita dengan hukum Allah. Kemudian, but with the flesh, the law of sin. Dan tubuh kita melayani hukum dosa. Ya, tidak berhenti di situ. Itu di Roma 7 ayat 26. Ya, tubuh insaniku melayani hukum dosa. Oh, berarti kita boleh berbuat dosa dong? Tidak. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di Roma 8, karena aslinya Alkitab tidak ada pasal-pasal, semua tulisan yang menyatu. Ya, di ayat 2-nya, ya, Roma 8 ayat 2 bilang begini, karena roh yang memberi hidup, atau dalam bahasa Inggris, hukum dari roh kehidupan di dalam Kristus. Hukum itu selalu punya output yang pasti, tidak kemana-mana. Roh yang memberi hidup atau hukum yang memerdekakan kamu dalam Kristus, atau roh yang memberi hidup di dalam Kristus, itu memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Coba kita balikin lagi ke Roma pasal 7. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum Allah, sekalipun tubuh jasmani kita itu melayani hukum dosa. Kita bersentuhan dengan makanan, kita bersentuhan dengan stres, dengan berita medsos, kadang-kadang perkataan yang kita tidak harapkan masuk ke telinga. Tapi jangan lupa, kalau kita melayani hukum Allah dengan pikiran kita, maka tubuh kita akan dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 2. Ya. Artinya apa? The doctrine of Christ itu harus untuk membuat kita maju di dalam Tuhan, tidak stay di tempat. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak kita anak-anak Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan, yang sudah biasa khotbah, tidak lagi membiasakan dirinya mengambil waktu untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah, sudah terbiasa dengan khotbah. Mau judul apa, saya siap 24 jam gitu ya. Saya spesialis khotbah ini, tapi tidak lagi connect dengan dunia yang invisible. Maka mereka akan melakukan hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang impossible. Ya. Jadi, saudara, pembaharuan pikiran akan membuat hukum-hukum dosa tidak mempan terhadap hidup kita. Jadi yang kita perlu tuju adalah hidup di dalam hukum-hukum Kristus. Amin.